Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sobat santai, pada malam kali ini kita akan mencoba untuk membahas bongkaran, sobat santai. Karena sebelumnya ada pertanyaan nih Mas dari Bang Zul Haidir Sembiring. Pertanyaannya gini nih. Bang, tolong jelasin bongkaran itu apa? Sebagai ilmu sukses ya. Terima kasih Bang Zulhaidir Sembiring atas pertanyaannya. Kita akan coba sebisa mungkin menjelaskan atau menjawab pertanyaan dari Bang Zul. Oke, Sobat Santai, mari kita bahas dengan santai. Bongkaran Mas, bongkaran itu apa sih sebenarnya? Bongkaran itu seperti ya bisa kalau dibilang perguruan, kita tidak, kalau perguruan itu kan gini. Kalau gurunya yang ngajarin bentuk A, ya berarti kan murid A besar, berarti kan muridnya semua A besar. Usah. Nah, kalau di bongkaran itu tidak. Di bongkaran itu kalau gue pakai A besar, anak-anak itu pakainya ada yang A kecil, ada yang A besar, ada A yang ya bentuk yang lain. Abstrak Yang ya? penting enggak, yang penting bentuknya semua A. Oh, intinya sama, cuman bentuknya berbeda. Bentuknya berbeda. Oke. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena memang manusia itu diciptakan sama Tuhan itu keunikan-keunikannya. Nah, dari keunikan-keunikan tersebut itu yang dimaksimalkan. Seperti itu. Terus kenapa dinamakan bongkaran, Mas? Jadi awalnya begini, Gar. Bongkaran itu awalnya nggak ada namanya. Oke. Tetapi anak-anak yang pada belajar nih itu akhirnya dibicarakan, yang hasil kesimpulannya mereka bilang karena bentukannya tubuh kita itu dibongkar terus dirapikan, menurut gue ya, dirapikan, terus ada beberapa sudut yang harus ya dibentuk, yang memang harus dirubah. Nah, akhirnya kita sepakat, kita namakan perkumpulan kita ini bongkaran. Bongkaran. Seperti itu. Berarti ada yang dibongkar struktur tubuhnya. Iya, Oke. yang diciptakan dari Tuhan itu menurut saya memang udah ciptaan Tuhan nggak ada yang nggak bagus. Tapi menurut saya pemanfaatan yang saya mau seperti ini, pemanfaatan saya mau seperti ini, seperti itulah gambarannya, Gar. Kalau dibentuk seperti ini masih bisa dimanfaatkan untuk Lebih dimaksimalkan, menurut dimaksimalkan. saya itu bisa lebih maksimal. Seperti itu. Oke. Terus apakah sama, Mas? Antara anak bongkaran yang satu dengan anak bongkaran yang lain, cara membongkarnya, cara membentuknya sama nggak? Tidak. Kenapa? Karena yang pertama kita itu bukan perguruan. Oke. Oke. Tetapi kita hanya perkumpulan yang menamakan bongkaran. Walaupun memang ada yang mengajarkan. Oke. Ada yang bisa dianggap bertanggung jawab seperti itu. Jadi semuanya bisa dibilang tidak sama atau mirip-mirip seperti itu. Tapi outputnya tetap A ya. Inputnya Inputnya sama, sama. bentukan di dalam tubuhnya berbeda, Oke. proses di dalam tubuhnya berbeda, dan outputnya pun sama. Oke. Gitu. Berarti unik Jadi ya? yang membedakan itu adalah proses di dalam bentuk tubuhnya. Oke. Gitu.
Nah, untuk metode sendiri, Mas, metodenya kalau bongkaran ini seperti apa sih? Oh, eh Bongkaran itu secara garis besarnya ya energi alam semesta yang dimasukkan ke dalam tubuh dan dibentuk oleh dan dicampur oleh energi energi murni manusianya yang akhirnya terolah dan bisa dikeluarkan outputnya itu pengeluarannya itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, karena energi itu pintar, terkadang kita nggak butuh tahu tuh tentang proses dan outputnya, yang penting hasilnya seperti itu. oke. Biasanya hal-hal yang itu biasanya hal-hal yang seperti itu dialami sama anak-anak yang baru lah ya, seperti itu. Iya, 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 iya. Ini biasanya nih, Mas, manfaatnya untuk apa aja sih? Yang bisa digunakan itu biasanya untuk apa aja sih? Apakah bisa untuk menyembuhkan atau bisa untuk apa misalnya? Iya. Em, Namanya energi itu bisa dimanfaatkan untuk apa aja. Yang jelas tergantung manusianya mau dibentuk, mau diperbuat baik atau buruk. Oke, Itu tergantung dari niatnya. niat dari anak-anak aja gitu. Tetapi secara keseluruhan gue ngajarinnya kalau bisa dimanfaatkan untuk yang baik dan diusahakan semaksimal mungkin untuk yang baik. Artinya untuk tidak dilakukan kejahatan kepada orang lain. Harus yang baik. Ya, harus yang baik. Harus yang baik. Berarti Mas Kiki kan bisa dikatakan founder ya, founder dari bongkaran. Kalau kita sih nyebutnya master ya, sobat santai, master kita nih. Artinya sebagai founder, gue kepengen tahu nih Mas, rekam jejaknya dulu seperti apa. Apakah bongkaran ini diramu sendiri secara otodidak atau memang sebelumnya Mas Kiki apakah ada bakat dari keturunan atau gimana kira-kira Mas? Oke. Dulu tuh awalnya gue itu belajar ya, Belajar. belajar sama dia bareng sama teman-teman yang namanya waktu dulu itu gue saat itu masih sekolah ya, SMP lah ya. SMP. SMP. Wow. Nah, gue belajar tuh. Ketemu deh tuh gue sama orang ya bilang aliran A, aliran B, aliran C, aliran D, metode A, metode B, metode C, metode D. Dan sampai akhirnya gue jalanin itu semua. Setelah gue jalanin itu semua, tetapi gue merasa kok tidak ada kecocokan ya sama badan gue ya. Gue tidak merasakan kenyamanan. Itu metode-metode yang Metode-metode tadi itu. Oke. Hingga akhirnya gue sampaikan ke mereka yang ngajarin gue itu, gue bilang, gue mau dong semuanya yang lu berikan ke gue dikeluarin semua, dibuang, dilepas lah gitu. Dan akhirnya mereka menyanggupi untuk dilepas semuanya. Ya gue samperin tuh waktu gue belajar sama si A, gue bilang A, gue mau lepas lah. B, gue mau lepas lah. C, gue mau lepas. D, semua gue lepas. Dan semua akhirnya gue lepas. Dilepas semua. Dilepas Nggak semua. ada yang tersisa Tidak berarti? ada yang tersisa sama sekali di badan. Efek dari gue lepas semua itu ada bisa dibilang kepekaannya, ke tingkat kesadarannya, itu yang Permanen. tersisa. Dan itu permanen. Permanen. Artinya efek dari itu semua yang tadi gue bilang. Berangkat dari efek samping itu, gue pergunakanlah dengan meramu, dengan oh kok begini ya, oh tubuh kok begini ya, oh kalau tubuh begini berarti bisa nggak ya kalau diginiin, fungsinya apa ya, seperti itulah. Sampai akhirnya gue jalanin itu nggak nyampe setahun ya, sekitar 10 bulanan gue ramu itu semua, sehingga akhirnya
gue merasa nyaman, gue pergunakan sampai akhirnya ada beberapa orang yang pengen mengetahui dan belajar, ya akhirnya di-share, dan itulah Dibongkar. bongkaran berangkat awalnya. Oke, seru. Seru. Iya. Berarti memang bisa dibilang ini hobi Mas Kiki berarti ya. Buat gue tuh dunia seperti ini hobi. Walaupun memang buat gue itu diri gue tuh, gue menganggap diri gue orangnya berlogika. Dan ternyata hal seperti ini itu bisa dilogikakan semuanya kok gitu. Tidak ada yang tidak bisa dilogikakan gitu. Mau secara fisik non fisik itu buat gue itu bisa gue logikain lah gitu. Contohnya seperti apa tuh? Ya misalnya kenapa kayak misalnya ya tadi yang dulu pernah kita bahas tentang santet, itu secara ilmiahnya bisa kok, artinya energi dileburkan. Oh, oke. Nah seperti itu Ya mirip-mirip fenomena fisika lah ya. ya, seperti itu buat gue itu masuk logika lah. Terus apa, semua nggak ada yang nggak, buat gue nggak ada yang nggak bisa dilogikain. Yang nggak bisa dilogikain di dalam dunia hal seperti ini menurut gue itu cuma satu, Tuhan aja yang nggak bisa dilogikain. Oh iya, kayaknya nggak nyampe gitu. Ya intinya itulah. Ya logika manusia kayaknya terlalu ini. Ya Oke, kalau perbedaannya sendiri Mas antara bongkaran dengan metode-metode lain itu perbedaannya di mana sih? kalau perbedaan, kayaknya semua perguruan tuh pasti punya keunikan masing-masing. Oke. Ya mungkin mereka yang memang mengetahui tentang sisi keunikan itu sebagai dapurnya mereka. Dan bongkaran pun ada, tetapi kan nggak mungkin juga saya jelaskan di sini gitu. Dapur. Seperti itulah. Dapur guys. Ya, oke. Gue pernah dengar gini Mas. Ada kejadian kemarin yang ada teman minta tolong, kakeknya dulunya pernah belajar ilmu atau punya ilmu, terus meninggalnya jadi apa ya, kayak seolah-olah kalau dibilang meninggalnya susah kayaknya terlalu ini ya, kayaknya terlalu mendahului Tuhan sekali. Makanya kayaknya apa ya, bisa dibilang proses untuk meninggalnya ini kayak kenikmatannya banyak yang dicabut seperti itu. Atau ada lagi metode lain yang pernah gua dengar, dia harus dikepret dulu pakai daun kelor baru bisa meninggal. Oh iya. Nah, apakah bongkaran sama seperti itu? Bongkaran ya, sepengalaman gue sampai hari ini sih belum ada ya yang seperti itu. Alasannya karena ada beberapa memang ya yang belajar sama kita itu, sama gue itu sakit dan meninggal. Oh, sakit medis meninggal, dimana sakitnya itu sudah diberesin nggak kunjung sembuh, ke dokter juga nggak kunjung sembuh, jadi dikombain antara dokter sama medis dan non medis, dan itu tidak kunjung sembuh. Dan ada kejanggalan yang menurut gue dan anak gue bilang, ya anak yang belajar bongkaran ya, itu bilang kok badan gue energinya pada rembes ya, pada keluar ya. Ya mungkin perbedaannya itu mungkin, tetapi gue hanya menyarankan untuk ya udah dibawa santai, terus banyakin berdoa, banyakin ibadah kepada Tuhan, terus berpositif thinking, jangan ya semua dilepaskan lah, dan
ya minta maaf, berdoa, seperti itu. Ya, kasarnya Jadi banyak berbuat baiknya lah. iya, Beramal. jadi disebabkan karena dari beberapa anak-anak itu yang merasa kalau bongkaran itu kok energinya rembes. Biasanya gue mengarahkan ke sana. Oke. Berarti memang tidak ada mempersulit atau apalah ya Tidak ada, seperti yang. tidak ada. Sampai hari ini sih tidak ada sih. Oke. Ingat nggak Mas, saat pertama kali meramu ini, terus sampai akhirnya menjadi bongkaran, apakah Mas Kiki ingat kejadian pertama kali membantu orang? Kasusnya apa? Barangkali bisa diceritain nih Mas. Dulu itu pertama kali beresin orang waktu SMA. SMA. SMA itu guru agama saat itu yang memang kondisinya dibawa ke dokter, tidak ada penyakitnya. Oke. Kemudian yang dulu teman-teman pada belajar waktu dikasih itu mengajak gue tuh untuk yuk kita lihat Pak Guru, kalau bisa kita beresin karena dibawa ke dokter nggak ada Nggak penyakitnya. ada penyakitnya. Udah janggal lah. Udah ya. Janggal. Oh ya udah ayo gitu. Sampai akhirnya teman-teman semua pada coba untuk beresin yang sampai tidak kunjung selesai. Ya sampai akhirnya teman bilang, "Ki, coba lu yang beresin deh," gitu. Ya udah, gue beresin. Terus alhamdulillah sembuh, sehat, Sehat. seperti itu. Berarti kasusnya kasus santet ya? Iya, Kasus santet. saat itu ya. Pertama kali ngeberesin orang itu kasusnya santet. Nah ini kan bongkaran ini selain bisa membantu orang dengan kasus-kasus yang seperti itu, bisa juga nih membantu orang untuk kasus-kasus medis Mas. Ya kan? Artinya gue penasaran, penasaran nih. Ini bisa ke medis ya ternyata. Iya. Karena Sobat Santai, gue pernah menyaksikan Mas Kiki membantu salah seorang. Dulu gue punya manajer band sakit jantung, sempat masuk ICU, koma, terus ternyata ada kebocoran di jantungnya. Dokter malah taunya kebocorannya 1, tapi Mas Kiki duluan yang taunya 2. Kita tadinya nggak percaya karena dokter bilangnya 1, ternyata belakangan baru dokter bilang, oh nih ternyata jantungnya bocornya lebih dari 1 sisi gitu. Artinya kan itu bisa untuk urusan medis ya Mas. Iya. Apa sih Mas yang dilihat pada saat membereskan orang yang medis itu? Apakah ini jantungnya kelihatan ininya? Gue penasaran tuh. Oke. Jadi misalnya tadi lu bilang tentang jantung. Saat dilihat itu ada beberapa kejanggalan-kejanggalan yang memang kok secara sirkulasi manusianya itu nggak sempurna. Makanya ketidaksempurnaannya itu terjadinya di mana, di sisi mana. Sirkulasi, mohon maaf Mas. Oke. Sirkulasi energinya atau sirkulasi darah? Dari darah, Oh, semuanya. energi, oksigen Oh, yang ada di dalam tubuh itu diperhatikan, dilihat sampai akhirnya saya ya bisa gua simpulin kendalanya ini seperti itu. oke. Berarti memang struktur tubuhnya semua kelihatan ya, organ-organnya, Iya, apanya. seperti itu. Terkadang juga memang dokter juga suka sharing sama kita, dokter-dokter medis. Ada beberapa dokter yang memang sharing tentang, misalnya dokter bilang,
Mas Kiki, saya nemuin pasien yang kayak begini. Kalau menurut Mas Kiki seperti apa? Oke. Kalau gue bilang kendalanya di sebelah sini. Nah, yang dibutuhkan ini misalnya. Oke. Sampai akhirnya dokter itu mengambil kesimpulan, oh obatnya berarti harus gue kasih ini. Oke. Berarti bisa dibilang bongkaran itu selaras dengan ilmu kedokteran ya, Mas? Iya, karena gue pribadi aja berpatokan pada kalau memang medis diberesin sama gue, ya komperannya harus dokter. Oke. Alah. Kenapa gue beralasan dokter? Karena menurut gue dokter itu orang pinter yang notabene ada sekolahnya. Iya, jelas ya. Terus pasti. alat kesehatannya juga dibuat sama orang pinter. Jadi komperan gue ya sama kedokteran, sama pihak rumah sakit, seperti itulah, sama orang-orang kesehatan. Iya. Gue inget sih dulu pernah kena batu ginjal. Yang Mas Kiki nanya, oh coba dicek kreatinnya berapa, ininya berapa, itunya berapa. Iya. Berarti memang ya bisa dikatakan selaras lah ya dengan ilmu kedokteran ya. Ya, sampai hari ini sih seperti itu ya. Gitu, Gar. Iya, jadi seperti itu guys. Kira-kira bongkaran. Mudah-mudahan pembahasan kita kali ini bisa menjawab pertanyaan dari Bang Zul Khaidir Sembiring dan sobat santai yang lain. Kayaknya cukup ya, Mas? Ya, cukuplah. Cukuplah. Sebatas itu aja gitu. Karena memang dari semua metode pasti punya keunikan masing-masing. Iya. Dari semua manusia pasti punya keunikan masing-masing. Dan semuanya itu diciptakan oleh Tuhan yang memang untuk kita pergunakan. Seperti itulah, Gar. Oke, sobat santai jangan lupa semua itu diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa untuk bisa kita pergunakan dan kita manfaatkan untuk jalan yang baik tentunya ya, Mas. Ya. Untuk jalan yang baik. Oke guys, sobat santai jangan lupa follow, subscribe, likes, dan komen. Jangan lupa juga follow akun TikTok kita. Kita punya akun TikTok, Instagram juga ada, Facebook juga ada, Bongkaran Official. Jangan lupa di follow. Pantengin terus channel kita karena kita akan membahas tentunya yang lebih seru lagi dari ini. Oke, sobat santai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam santai.